boleh saja pandai setinggi langit, tapi ketika ia tidak menulis, maka ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Pramudia Anantatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gary Saputra. Tentunya kita masih belajar dalam bahasa Indonesia. Menguasai bahasa, Anda akan menguasai dunia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah teks editorial atau tajuk rencana. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus mengetahui dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita lewati. Yuk kita lihat tujuan pembelajaran berikutnya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks editorial. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menyusun teks editorial berdasarkan struktur dan ciri bahasa. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat ataupun pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual dan sedang menjadi perbincangan hangat pada suatu surat kabar. Kemudian, teks editorial juga mengangkat isu yang sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang pertama sebagai solidaritas media massa terhadap masyarakat. Yang kedua, kan peristiwa yang sedang hangat terjadi atau diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Dan fungsi yang ketiga adalah mengajak pembaca memikirkan isu-isu yang sedang terjadi. Struktur teks editorial dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang diungkapkan guna memperkuat pernyataan di dalam tesis yang diungkapkan biasanya di paragraf pertama. Argumentasi juga diberikan dapat berupa pertanyaan umum ataupun data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dipercaya. Sedangkan struktur yang ketiga adalah pernyataan ataupun penegasan ulang, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang ataupun pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi. Rencana. Ciri yang pertama adalah ciri yang pertama di dalam editorial atau tajuk rencana mereka menggunakan yang namanya kalimat retoris. Nah, maksud daripada kalimat retoris itu kalimat yang diberikan kepada masyarakat tentu saja tidak untuk mendapatkan jawaban. Nah, kenapa kalimat ini diberikan atau pertanyaan ini diberikan kepada masyarakat? Tujuannya adalah masyarakat ikut memikirkan tentang peristiwa yang terjadi sehingga mereka menggiring opini di dalam masyarakat tentunya terhadap isu ataupun permasalahan yang aktual yang terjadi di masyarakat yang sifatnya fenomenal dan kontroversial. Oke. Ciri kebahasaan yang kedua, di dalam teks editorial ataupun tajuk rencana, mereka selalu menggunakan yang namanya kata-kata populer. Nah, tujuan menggunakan kata-kata populer ini tentu saja masyarakat lebih mudah memahami editorial ataupun tajuk rencana selalu menggunakan kata petunjuk. Nah, kata petunjuk ini biasanya menggunakan kata tempat, kemudian waktu. Untuk apa? Memang supaya mudah dipahami oleh masyarakat, di mana kejadian ataupun isu-isu itu yang terjadi selalu menggunakan kata petunjuk. Nah, kata petunjuk ini biasanya menggunakan kata tempat, kemudian waktu. Untuk apa? Memang supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Menggunakan konjungsi di dalam teks editorial ataupun tajuk rencana, konjungsi ini adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung yang digunakan bisa itu sebab, bisa itu akibat, ataupun sifatnya kausalitas. Berita
Dia selalu memuat tentang fakta-fakta yang terjadi, sedangkan editorial atau tajuk rencana, dia hanya memuat beberapa opini dari tim redaksi tentang isu yang sedang terjadi di masyarakat yang sifatnya aktual, kontroversial, dan fenomenal.